Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil mini riset kami yang berjudul Hasil Audit Manajemen Sumber Daya Manajemen Program Pengembangan SDM pada PT Perkebunan Nusantara 4 Kota Medan yang disusun oleh saya sendiri Abdulisa Hadi Daulay NPM 2005-160336 dan Kaila Karina Putri 2005-160337, Tasya Musdalifa 2005-160-079. Bab 1. Latar belakang profil perusahaan. Perkebunan Nusantara 4 adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN 4 mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman. Kebun bibit dan pemelihara tanaman menghasilkan pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri. Pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN 4 memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya kelapa sawit dan 1 unit usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan atau PMT Dolo Ilir yang menyebar di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Berdagai, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Padang Lawas, Batubara, dan Mandailing Natal. Dalam proses pengolahan, PTPN 4 memiliki 16 unit pabrik kelapa sawit atau PKS dengan kapasitas total 635 ton. Tanda buah segar atau TBS per jam. 2 unit pabrik teh dengan kapasitas 155 ton daun teh basah atau DTB per hari. Dan 2 unit pabrik pengolahan inti sawit dengan kapasitas 405 ton per hari. Perkebunan Nusantara 4 tepatnya terletak di Kota Medan, Jalan Lejen Suprapto, nomor 2, Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Visi dan misi perusahaan PTPN 4. Visi perusahaan. Visi PTPN 4 menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa. Misi perusahaan. Misi PTPN 4 yaitu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan, membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul atau operational excellence melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik, mengembangkan organisasi dan budaya prima serta SDM yang kompeten sejahtera. Dalam merealisasi potensi setiap insani, melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik, turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan. Logo perusahaan. Makna logo di PT Perkebunan Nusantara 4 yaitu ada 4. Batang yang berwarna hijau melambangkan daun kelapa sawit. Semakin hijau daunnya semakin bagus kualitasnya. Gambar pucuk warna kuning melambangkan pucuk daun teh menjulang ke atas yang artinya menjadi perusahaan agroindustri yang mendunia. Alamat perusahaan di PT Perkebunan Nusantara 4 Kota Medan, Jalan Letjen Suprapto nomor 2, Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Tahun berdirinya perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 4 disingkat PTPN 4 didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996. Merupakan hasil peleburan 3 badan usaha milik negara, yaitu PT Perkebunan 6 Persero, dan PT Perkebunan 7 Persero, dan PT Perkebunan 8 Persero, sebagaimana dinyatakan dalam angka pendirian perusahaan perseroan atau Persero. PT Perkebunan Nusantara 4 nomor 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil SH Notaris di Jakarta, yang anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam surat keputusan nomor sekian tanggal 8 Agustus 1996, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 nomor 81 dan tambahan Berita Negara. Jenis perusahaan. Perkebunan Nusantara 4 adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN 4 mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman. Kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri. Pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya.
PT PN 4 memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya kelapa sawit dan 1 unit usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 unit kebun plasma sawit, serta 1 unit usaha pembengkelan atau PMT Dolo Ilir yang menyebar di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Pejagai, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Padang Lawas, Batubara, dan Mandailing Natal. Selanjutnya, struktur perusahaan sebagai berikut. Selanjutnya bab 2, kesimpulan audit. Berdasarkan pertemuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan pada PT Perkebunan Nusantara 4, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Kondisi. Di sini ada penjualan. Kondisi penjualan pasar yaitu pasar sebagai kelompok pembelian dan pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan dan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Ada perencanaan. Kondisi perencanaan yaitu kegiatan yang menggunakan manajemen sebagai pengelolaan. Maka akan selalu menggunakan perencanaan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada kepatuhan. Kondisi kepatuhan sudah sangat baik dengan mengevaluasi setiap perusahaan, kebijakan internal, atau standar industri yang berlaku. Ada resiko. Kondisi resiko sudah berjalan baik karena setiap resiko yang ada selalu dievaluasi dan diidentifikasikan. Pada resiko yang terjadi sudah dapat mempengaruhi tujuan perusahaan dan apakah sudah memadai. Di sini ada karyawan. Kondisi karyawan sudah berjalan dengan semestinya dikarenakan perusahaan selalu memberikan fasilitas yang baik bagi setiap karyawannya. Yang kedua, kriteria. Ada keuangan. Kriteria keuangan merujuk pada standar akuntansi yang berlaku. Laporan manajemen atau manajemen report yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Di sini ada operasional. Kriteria operasional memastikan semuanya berjalan dengan baik seperti tentang karyawan maupun di dalam perusahaan. Kepatuhan yaitu kriteria kepatuhan melibatkan peraturan, perundang-undangan, atau kebijakan yang sudah diatur pemerintah. Ada risiko. Kriteria risiko yang berkaitan dengan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko. Di sini ada karyawan. Kriteria karyawan dengan memeriksa apakah karyawan memiliki skill atau berada di perusahaan maupun jabatan yang akan ditempatinya. Yang ketiga, penyebab. Di sini ada keuangan. Adanya transaksi keuangan yang besar. Ada operasional, adanya perubahan manajemen atau kepemimpinan. Di sini ada kepatuhan. Adanya peningkatan kualitas pelayanan atau karyawan. Ada risiko, adanya kesalahan informasi dan ketidakpastian suatu apapun. Dan karyawan, adanya penyelidikan kinerja karyawan. Yang keempat, akibat. Di sini adanya keuangan akan berdampak pada penyesuaian laporan keuangan, karena apapun yang terjadi di keuangan akan sangat berdampak pada sesuai dalam laporan keuangan perusahaan. Di sini ada operasional akan berdampak pada perbaikan proses operasional. Di sini ada kepatuhan akan berdampak pada peluang perusahaan. Ada risiko akan berdampak pada penghentian operasional, dan karyawan akan berdampak pada pemeriksaan gaji dan kompensasi. Bab 3, rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara 4 menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelemahan perencanaan SDM. Perusahaan kurang bijak dalam pengembangan karyawan dan memprioritaskan pengembangan yang sudah ada saja. Kelemahan rekrutmen.
Perusahaan terlalu lama dalam proses rekrutmen dan kesulitan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kelemahan seleksi. Perusahaan kurang objektif dan valid pada saat seleksi dan mengakibatkan tidak akuratnya suatu penyeleksian. Kelemahan penempatan. Perusahaan kurang mampu dalam mengambil keputusan untuk meletakkan kandidat ke suatu bagian penempatan dalam perusahaan. Selanjutnya, rekomendasi perencanaan SDM. Perusahaan harus fokus pada pengembangan karyawan dan memprioritaskan pengembangan karyawan. Rekrutmen. Perusahaan harus lebih teliti dan sigap dalam proses rekrutmen agar tidak kesulitan dalam mencari kandidat yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seleksi. Perusahaan harus memberikan komunikasi yang jelas pada kandidat, terutama mengenai status seleksi agar tidak merugikan reputasi perusahaan. Penempatan. Perusahaan harus lebih selektif dalam mencari karyawan yang dapat melakukan keterampilan dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk tugas tertentu yang diberikan oleh perusahaan. Bab 4. Ruang lingkup. Perencanaan SDM. A. Menurut Nasution 2016, manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Yang B. Menurut Moik Ijad 2016, perencanaan sumber manusia adalah suatu proses yang berusaha menjamin bahwa jumlah dan jenis karyawan yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat untuk waktu yang akan datang. Rekrutmen. A. Menurut Asibuan 2008-28, rekrutmen merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisiensi membantu tercapai tujuan perusahaan. B. Menurut Dubois 2004-96 menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada, bukan diantisipasi. Seleksi. A. Menurut Mattis and Jackson 2012-261 seleksi ada proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. B. Menurut Rifai 2008-170 seleksi adalah kegiatan manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Penempatan. A. Menurut Mattis dan Jackson 2012-262, penempatan kerja adalah penempatan seorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Yang terpenting, penempatan sumber daya manusia harus dilihat sebagai proses pencocokan. B. Menurut Sastro Hadirio yang dikutip oleh Suwatno 2003-138, mendefinisikan bahwa penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.